Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu aku lagi ya. Masih dengan membuat konektor masker rajut ya. Kali ini konektor masker rajutnya dengan motif yang unik ya, elegan dan tentu saja cantik. Yuk kita simak cara buatnya. Jadi konektor ini terdiri dari 9 bulatan lingkaran ya yang disambung-sambung. Buatnya dari benang nilon. Tapi teman-teman bisa juga pakai benang yang lain ya, polyester atau katun. Nah, pertama kita buat 12 slip knot, kemudian kita bikin 12 chain atau 12 rantai ya. Oke. Nanti setelah 12 rantai, nah ini sudah 12 rantai, kita slip stitch. Slip stitch di rantai yang pertama ya, seperti ini, oke. Lalu kita bikin rantai 2 kali, chain 2. Lalu kita bikin double crochet di lingkaran ini sebanyak 21 ya. Atau teman-teman nanti juga tergantung dari besarnya benang ya, bisa kurang 20 atau lebih dari 20, sesuaikan saja ya. Nah ini setelah selesai kita slip stitch, kemudian kita bikin pinggirannya supaya lebih cantik seperti ini ya, perhatikan. Slip stitch, oke. Kemudian kita slip stitch lagi, satu rantai. Kemudian kita slip stitch ini di stitch berikutnya, lalu satu rantai. Jadi begitu polanya ya, sampai tertutupi satu lingkaran ini dihiasi dengan pinggiran yang cantik ini ya. Kita bikin slip stitch di lubang berikutnya, kemudian nah cantik kan, kita bikin satu rantai seperti ini, lalu kita bikin slip stitch di lubang berikutnya. Satu rantai, kemudian di lubang berikutnya, di stitch berikutnya kita bikin slip stitch. Begitu seterusnya ya, sampai ketemu di ujungnya nanti kita slip stitch lagi. Ini pinggirannya jadi cantik. Nah, nanti kita bikin sampai sekeliling ini sampai ke sini, oke? Nah, ini setelah selesai, kita slip stitch di sini. Nah, lalu kita putus benang. Putus benangnya sisakan untuk nanti menyambungnya ya, karena ini kan nanti sambung-sambung. Nah kemudian ini kita bikin yang kedua, sama caranya, hanya kita masukkan ke dalam lingkaran yang pertama tadi. Kita bikin 12 sama, jadi seperti itu ya. Itu saya terdiri dari 9 bulatan, yang mana panjangnya itu 18 cm. Jadi nanti teman-teman sesuaikan saja ya, karena pasti berbeda panjangnya ya. Nah ini setelah 12 kita masukkan seperti ini, dengan posisinya seperti ini ya, jangan terbalik, seperti ini. Tarik, kemudian slip stitch. Caranya sama, hanya kita masukkan lubang lingkaran yang ini ya, yang pink itu. Lalu kita slip stitch, sama caranya, hanya bedanya kita bikin di dalam lingkaran ini ya. Kita bikin 2 rantai, kemudian double crochet, 21 single crochet sampai ke ujungnya nanti slip stitch. Kemudian kita bikin pinggirannya sama. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini saya sudah terdiri dari 7 ya, udah 7 bulatan disambung-sambung. Ini kita kasih peniti supaya bentuknya nggak berubah, nggak bergeser. Jadi untuk depannya yang mana ya, jadi perhatikan teman-teman dari pinggirnya itu ya, dari hiasan pinggirannya, kita tahu itu untuk depannya atau belakangnya, atau apa namanya, right side atau wrong side-nya ya. Nah saya contohkan kembali ya, setelah kita bikin 12, oke.
Kemudian kita masukkan lagi ke lubang yang ini. Sama caranya ya. Ini saya pakai 2 warna benang. Teman-teman kalau mau jadi seperti warna pelangi, bisa masing-masing bulatan dengan berbagai macam warna ya, cantik juga. Tapi ini saya hanya pakai 2 warna. Jadi sesuaikan saja dengan kreasi teman-teman ya. Yang penting caranya sama seperti ini. Kemudian jumlahnya bulatan. Kalau saya kan 9. Nah, teman-teman sesuaikan dengan tekstur benang. Biasanya tekstur benang yang mempengaruhi. Makin besar benangnya itu, jadi nanti lingkarannya lebih sedikit jumlah double crochetnya ya. Nah, sama seperti tadi kita bikin 2 chain. Bikin 2 chain, kemudian kita bikin 21 double crochet ya. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Nah ini sebanyak 21. Kemudian kita slip stitch di sini ya. Lalu seperti tadi kita bikin pinggirannya ya. Nah, nanti untuk sisi-sisi yang bagian yang ada slip stitchnya itu kalian sembunyikan di bawah lingkaran sebelumnya ya. Jadi cantik. Nanti teman-teman bisa bedakan. Nah, ini saya contohkan kembali ya cara buat pinggirannya. Slip stitch, kemudian kita bikin 1 rantai, lalu slip stitch di sebelahnya. Nah, di stitch berikutnya slip stitch, bikin 1 rantai, kemudian slip stitch di sini ya, slip stitch, kemudian kita bikin 1 rantai. Begitu seterusnya ya, seperti tadi sampai ketemu di ujungnya lagi nanti. Oke?
Seperti ini ya teman-teman, ini udah sampai ke ujung. Lalu kita bikin slip stitch ini. Seperti biasa, rantai 1, sisakan benangnya, tarik, putus benang. Nah, nanti ini kita sembunyikan di sini, di bawahnya ya. Jadi bagus tampak depannya ya. Nah, ini juga perhatikan teman-teman, fungsinya peniti itu supaya tidak bergeser dan tidak berubah posisi ya. Kemudian ini yang saya buat yang ke-9, yang terakhir. Sama seperti tadi caranya ya. Setelah selesai membuat bulatan, itu kan kalau ditarik nanti kan itu berubah posisinya. Nah, jadi kita jahit. Sebelum dijahit kita posisinya kita rapihkan ya, yang sisi yang ada ini seperti ini. Nah, kita sembunyikan di bawahnya. Nah, yang ini kita sembunyikan di bawahnya. Jadi cantik kan? Kasih peniti atau dipakai ke teman-teman nggak ada peniti, bisa pakai dijahit sementara ya, fungsinya supaya nggak bergeser. Nah, ini saya sudah saya jahit ya, caranya seperti ini. Kalau teman-teman mau praktis bisa dilem tembak ya, tapi aku lebih suka jahit aja deh. Ada lem tembak tapi kan nggak semua teman-teman punya lem tembak ya, jadi saya contohkan yang menjahit saja. Jadi seperti ini ya jahitnya. Nah, seperti ini kita rapatkan supaya nanti pas ditarik saat dikaitkan dengan tali maskernya itu nggak berubah bentuknya. Seperti ini ya. Atau teman-teman punya cara lain, cara menjahitnya silakan ya. Teman-teman punya kreasi yang lain cara menjahitnya. Yang penting ini dia nempel.
kuat terjahit, dan saat ditarik dengan tali masker dia nggak berubah posisinya ya. Ini fungsinya supaya dia lebih kokoh, nggak berubah bentuk bulatannya saat nanti dipakai, dikaitkan di tali maskernya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau mau praktis, kata saya tadi, bisa pakai lem tembak. Tapi kan tidak semua teman-teman punya ya. Jadi ini saya contohkannya dengan menjahit saja. Nah, seperti ini ya teman-teman jahitnya. Jadi perhatikan yang right side-nya ya. Jadi sisi yang bagusnya perhatikan, itu fungsinya kasih peniti. Caranya lihat pinggirannya. Pinggirannya itu sisi depannya ya, sisi yang baiknya. Yang bagusnya itu di depan sini ya, yang sisi tidak baiknya di belakang. Karena kalau kita nggak kasih peniti, dia berputar sendiri. Saat kita merajut lagi atau buat bulatan lagi atau menjahit yang menyambungnya ini, itu dia akan berubah posisinya. Nah, kemudian sisa benangnya seperti biasa kita rapikan, selip-selipkan di bagian belakangnya ya. Yang penting serapih mungkin ya teman-teman. Jadi ini unik ya. Teman-teman bisa pakai, ini saya pakai nilon PP 18. Teman-teman bisa pakai jenis benang katun, benang polycherry juga bisa ya. Jadi sesuaikan saja ya dengan benang teman-teman yang ada. Buatnya mudah, hanya butuh ketelitian saja. Oke, selamat berkarya teman-teman ya. Nah, ini hasil akhirnya ya, cantik kan? Ini saya ada 9 bulatan dengan 2 warna. Teman-teman bisa macam-macam warna, sesuaikan selera. Seperti ini ya, dijahit supaya posisinya tidak berubah saat ditarik dengan tali maskernya. Cantik kan? Seperti ini ya, unik dan elegan tentu saja. Oke teman-teman, selamat mencoba ya, semoga sukses dan teman-teman suka. Kalau yang buat jualan ini bisa menambah model variasi yang lain ya. Nah teman-teman jangan lupa ya, subscribe, like, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Oke? Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.